Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini pada tanggal 2 Oktober 2021 kita melakukan pendakian di Gunung Bodek ya. Sebenarnya ini kita lakukan minggu kemarin ya. Kenapa baru saya edit? Karena saya baru sempat dan saya mencari materinya dan dan informasi tentang Gunung Bodek itu ternyata susah dicari, atau mungkin karena saya yang tidak bisa mencari ya teman-teman ya. Saya juga hanya bisa mendapatkan sedikit informasi tentang gunung itu. Ya, jika salah ya maaf ya teman-teman ya. Ini Gunung Bodek ini memiliki ketinggian 2100 mdpl teman-teman ya. Berarti di sana nanti kita ada dua puncak. Ada puncak dari base camp Tegalombo yang saya daki, dan ada pula puncak dari base camp Cikatok yang memiliki ketinggian 2200 mdpl teman-teman ya. Tapi yang saya lewati itu hanya dari Cikatok, dan ini pendakian pertama kami di Gunung Bodek tersebut teman-teman ya. Sekarang kita jelaskan tentang apa peta ya teman-teman, peta dari Gunung Bodek sendiri teman-teman ya. Peta dari Gunung Bodek melewati base camp Tegalombo, kita pertama itu dari base camp area atau seberang jalan raya pas itu teman-teman ya. Lalu kita ada gapura yang tadi kita lewati, lalu ada area lahan petani tembakau teman-teman ya. Di situ ladang tembakau ya, terkenal lah namanya Temanggung itu kota tembakau. Jadi ladang tembakonya tuh, area tembakonya tuh luas banget teman-teman. Lalu nanti kita turun itu ada jembatan bambu teman-teman ya. Di pohon bahak di bawah pohon bambu itu nanti kita ada jembatan bambu. Lalu kita naik lagi tuh namanya adalah Kali Lutut teman-teman ya. Ya mungkin karena naik jadi namanya Kali Lutut. Terus kita naik lagi itu nanti ada pos 1 namanya Curug Cinta yang memiliki ketinggian 1450 mdpl. Tapi yang jadi pertanyaan, pas saya di pos 1 itu jurunya nggak kelihatan mungkin ya, atau pas kabut atau di bawah, saya kurang paham. Tapi pas saat saya naik, di sebelah kiri saya itu memang ada sebuah seperti aliran sungai, mungkin di situ mungkin ya. Karena saya nggak mendekat jadi saya nggak tahu di mana curugnya itu. Nanti kita naik lagi di pos 2 itu ada pos 2 itu ada mata air. Di mata air itu di pelaron-pelaron pipa-pipa itu ya. Nanti di pos 2 itu hati-hati teman-teman ya. Jika kalian mengambil jalan ke kanan itu kan pos 2 itu pertama ada yang ke arah bawah, yang kiri itu kalian lurus lagi ke atas lagi sedikit, nanti ada pipa keran yang bisa diambil airnya itu untuk memasak dan sebagainya ya. Kalau jika kalian ambil ke kanan tadi yang jalannya datar, itu kalian nanti sampainya ke mata air langsung, pusat mata air ya teman-teman ya. Itu salah teman-teman, saya pun mengalami itu salah. Saya sampai pusat mata air, ternyata di pas keran air untuk minum itu nanti kalian ambilnya yang sedikit naik ke atas. Nah itu nanti sedikit naik ke atas, berarti dari keran itu kalian loncat ke atas. Nanti ada ya, kalau di peta beloknya ke kiri, tapi sebenarnya itu lurus ke atas teman-teman, lurus ke atas sedikit gitu teman-teman. Tadi sebelum keran air itu kalau ke kiri ke bawah itu jangan dilewati. Kalau lurus ke atas sedikit nanti ada keran, terus lurus ke atas lagi sedikit nanti ada yang jalan yang benar itu teman-teman. Di pos 2 itu kalau mendirikan camp juga bisa sebenarnya teman-teman, makanya ada tempat yang agak luas gitu teman-teman. Di sana bisa mendirikan camp, tapi ingat jangan ambil yang kanan, nanti kalau kanan kesasar seperti yang saya alami. Karena kebanyakan guru lupa nggak lihat peta, kesasar sampai itu pusat mata air. Tapi nggak apa-apa, jalannya datar, nggak terlalu nanjak. Dan nanti kalau sudah sampai pusat mata air itu nanti buntu. Jadi pas saat itu saya kembali lagi
terus ke pos 2 lagi, terus saya naik. Ya apa-apa buat pengalaman teman-teman, karena mungkin udah capek ya. Aslinya pendakian 3 jam, tapi kami karena mendaki santai, jadi pendakian kami 5 jam teman-teman, nggak apa-apa. Oh ya, lanjut setelah pos 2 mata air lagi, nanti kalian naik lagi, itu jalanan udah naik, udah mulai naik, udah mulai masuk ke Padang Ilalang. Nanti sampai di pos 3 yang namanya Bukit Asmara teman-teman. Itu pun tulisannya, kami kemarin tulisannya pun udah jatuh di bawah pohon. Bukit Asmara itu memiliki ketinggian 1970 mdpl teman-teman. Sebenarnya itu di sana ada bendera-benderanya, tapi udah rusak teman-teman ya, mungkin udah lama lah. Dan itu saya pas lagi baca peta teman-teman ya. Terus dari Bukit Asmara itu juga ada area untuk ngecamp teman-teman. Di sana juga ada area buat camp, lumayan lah, 1, 2, 3, 6 tenda mungkin cukup ya teman-teman ya pada saat saya hitung. Oke, lanjut. Terus dari Bukit Asmara nanti kalian sudah naik ke atas, lalu kalian masuki itu apa, bawah-bawah pohon rumput ya, bukan pohon teman-teman, maaf, rumput kreo teman-teman. Pas saat itu kemarin saya udah mulai malam, jadi di situ video saya matikan di area rumput kreo itu. Di atas rumput kreo itu sebenarnya sedikit lagi kalian sampai puncak, namanya Puncak Nusantara, atau yang memiliki puncak ketinggian 2100 mdpl pada area pada jalur pendakian Tegalombo milik Basecamp Tegalombo teman-teman ya. Nanti kalau di Sikatok saya kurang paham karena saya belum pernah ke sana, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Saya jelaskan ya sedikit. Gunung Sibotak Gunung Botak ini berada di Desa Canggal. Desa Canggal teman-teman ya, berada di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Semarang dan Kabupaten Jawa Tengah teman-teman ya. Saya heran ya teman-teman, kenapa dari dulu ini kok nggak sembuh ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini saat apa teman-teman? Ini setelah hujan, kamera saya ngeblur teman-teman. Masih hujan lah, ini kamera saya ngeblur. Ini pas di apa namanya? Padang tembakau yang sudah panen teman-teman ya. Candiroto tadi ya. Lanjut yang kedua. Pada dulu tahun berapa saya lupa ya, saya baca itu ada helikopter yang jatuh ya di tempat itu ya teman-teman. Di ligir-ligir itu apa ya, di lereng-lereng teman-teman, di lereng-lereng Gunung Botak teman-teman. Yang saya dapatkan informasi di Google, cuma jatuhnya helikopter, semua banyak sekali jatuhnya helikopter dan peristiwa sebagainya. Yang asal usul Gunung Botak sendiri malah saya nggak bisa mendapatkannya, mungkin karena saya kurang teliti mencarinya atau gimana. Kalau mungkin teman-teman tahu, mungkin teman-teman bisa menuliskannya atau memberikan linknya kepada saya, mungkin saya bisa baca nanti ya teman-teman ya. Terus lanjut, di sana Gunung Botak ini ya dikenal sebagai gunung anaknya Sindoro teman-teman ya. Tak apa ya, mungkin karena areanya berdekatan dengan Gunung Sindoro, dan sama saja dengan Gunung Kembang yang berdekatan banget dengan Gunung Sindoro, dinamakan anak Gunung Sindoro teman-teman ya. Di sana nanti kita diajarkan, pertama kan tadi saya sudah jelaskan ladang sayur dan sebagainya teman-teman. Nah, sayur itu ketika hujan terlalu terlalu lebat, dan jika udah musim mau kemarau nanti kan ditanam itu tembakau tadi. Nah, ini ketika kabut teman-teman ya. Ini masih di bawah pos 1, ternyata masih bawah pos 1 teman-teman, belum masuk ke pos 1. Terus nanti ada aktivitas yang dilakukan di masyarakat sekitar situ. Itu pertama bercocok tanam sayur, tembakau yang saya sudah tadi bilang, lalu mencari kayu bakar di sekitar gunung. Itu juga bisa mereka lakukan. Mereka lebih tahu lah kamu ya, bagaimana cara harus mencari kayu bakar, nggak asal tebang lah gitu teman-teman ya. Bisa mungkin hanya mencari ranting-rantingnya atau kayu yang sudah mati. Kalau rantingnya kan selama pohonnya masih kan bisa tumbuh ke atas terus kayunya teman-teman ya. Terus
Di sana pun ada di Gunung Botak itu yang saya masih tahu, yang saya tahu dulu, yang saya baru tahu ada 2 base camp yang tadi saya ceritakan. Pertama base camp Sikatok tadi yang memiliki ketinggian 2200 mdpl dan base camp Tegalombo yang memiliki ketinggian 2100. Untuk informasi yang lebih lanjut mungkin kalian bisa cari lagi. Saya mencari informasi terbatas. Kenapa saya barukan ceritakan kesempatan kali ini? Pertama, saya masih sibuk. Kedua, karena saya mencarikan informasi tentang Gunung Botak ini, teman-teman ya. Ini hutan Pringgo, ini pohon bambu Pringgondani ya. Kenapa dinamakan Pringgondani pun saya tak tahu. Pohonnya bambunya kecil-kecil, teman-teman. Ini mau mendekati pos 1, masih ladang tembakau. Ini jalan-jalan pas ketika kita mau setelah hujan, teman-teman. Masih hujan, teman. Di pos 2 baru hujannya terreda. Di area pos 1 itu hujannya masih gerimis-gerimis, jadi kami nggak pakai mantel ya, teman-teman. Mantel masih di dalam tas karena kami hujannya masih rintik-rintik dan berkabut. Ketika di pos berapa ya, pos atasnya pos 1 kalau nggak salah, kami mulai hujan deras, lalu kami pakai mantel. Ini sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan lereng-lereng yang indah, teman-teman, yang terjal dan indah. Tapi hati-hatilah, teman-teman, jangan sampai terpelosot, teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini kami melakukan pendakian berenam, teman-teman ya. Cowok 3 dari Batang, 3 cowok 4 cowok 3 dari Batang semua, ceweknya 1 dari Batang, yang cewek 2 itu dari Temanggung, teman-teman. Kami melakukan pendakian berenam dan kami bawa tenda 2 dan sebagainya, teman-teman. Yang cowok sendiri, cewek sendiri. Ini kita masuk. Nah, ini teman-teman, ini ketika kami tersesat, teman-teman. Kami tersesat tadi di jalannya itu yang ambil kanan itu ya pas menuju mata air itu ya, pas di air keran itu. Lalu kami ambil kanan dan kami tersesat, teman-teman. Bukan kesesat terjurang atau gimana, enggak. Kami hanya menuju jalan yang itu, teman-teman, jalan jalan yang mereka lalui untuk menyurvei atau melihat pipa-pipa air itu rusak apa enggak, putus apa enggak. Lah itu yang buat kami tersesat. Kami masuk ke jalan itu. Berarti ini setelah hujan, teman-teman. Kami sudah melepas mantel semua, teman-teman. Sudah melepas jas hujan semua. Ini namanya Mas Ali, dia masih semangat katanya. Dan ini pas itu ya, teman-teman. Ini Mbak Lia. Oke, Mbak Lia. Ini pendakian pertama dia. Ini katanya masih mantap dan semangat. Dan untuk Mas Ali sudah melakukan pendakian 3 kali itu, jadi dia sudah mulai terbiasa. Mbak Lia lo pertama, tapi ya nggak merepotkan, dia kuat, dia strong. Dan ini Bang Kumisnya, teman-teman, yang selalu menemani saya untuk mendaki gunung, dan dia mulai kecapean katanya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita sudah di atas. Mas Agus. Oh ya, ini kita melewati base camp. Saran, jika sudah ini kita melewati base camp Tegalombo tadi ya. Sebenarnya sebelah desa saya pun namanya sama, Tegalombo, tapi nama desa kan nggak cuma satu. Ingat ya. Kolombo itu mungkin banyak dan sebagainya, kan itu ada kiri dan kanan. Dan ini ketika saya sudah mau lah kiri, kanan, itu ini sudah mengambil jalan yang benar, teman-teman. Pada saat kan video saya jeda-jeda ya, nggak mungkin kalau video 5 jam saya nggak jeda, HP saya nggak kuat lah, teman-teman. Ngeblank nanti HP saya. Ini yang jalan yang benar ketika udah mau. Itu ketika di pos 2 air keran itu ya, yang lurus. Di pos 2 itu kan bisa buat ngecamp, buat beberapa tenda. Di pos 2 di keran itu kalian naik ke atas jeglek gitu, ada buat tempat buat mendirikan tenda. Lah itu kalian yang naik ke atas, yang masuki padang ilalang itu yang nanti ke atas terus, pokoknya ilalang semua. Sampai di pos 3 pun masih ilalang. Dan di atas pos 3 itu yang kreo-kreo itu baru ilalangnya habis, tapi di puncak pun ilalangnya buka banyak, teman-teman. Nah, ini di sini tempat kita buat istirahat. Ini kalau udah terlalu capek. Nah, ketika di sini kita istirahat dulu.
Ini sudah memasuki Bukit Asmara teman-teman ya. Kami juga bawa senter. Ketika kita istirahat teman-teman, ingat kita harus semangat lagi, bangkit lagi untuk melangkah lagi untuk sampai puncak. Sama juga kehidupan seperti Besok kita foto-foto dalam di sini, kehidupan teman-teman. teman-teman. Ini view-nya bagus Jika tuh. kau mengejar mimpimu, Laut cerah, ingatlah kelihatan keren, teman-teman. ketika kau lelah, ketika kau capek, istirahatlah, duduklah. Tapi ingat juga teman-teman, jika kau istirahat, jangan terlalu nyaman dengan istirahatmu. Bangkitlah, semangatlah Ini kalau untuk cerah, menggapai teman-teman ya. keinginanmu lagi atau Indonesia itu impianmu sangat kembali. wow. Sama lah Kita ketika coba kau mendaki lihat gunung, kau capek, kau Besok lelah, dapat view. banyak rintangan. Semoga Itu selalu juga dapat sama view dalam ya. sebuah kehidupan. Dalam menjalani sebuah kehidupan, banyak sekali rintangan yang menghadang, entah itu rintangan, entah itu Bentar, yang teman-teman, kecil, saya yang mendapatkan sedang, sesuatu. atau yang besar. Tapi ingat, hadapilah dengan santai, tenang. Ini teman-teman, Suatu Bukit saat, aku As. yakin makan. semua rintangan itu ada di akan peta, terselesaikan jika kau mau Nanti ada bukitnya di menghadapinya. sini, teman-teman. Ketika kau mendaki gunung, As. kau akan merasakan capek, jalannya yang sulit, hujan, Jatuh mungkin. kedinginan, itu sudah pasti. Tapi itu rintanganmu, itu halanganmu untuk mendaki gunung, untuk mencapai sebuah puncak. Sama seperti Semakin itu teman-teman ya. nanjak, Dan ketika di puncak, itu bukan akhir dari segalanya teman-teman. gunung itu Kenapa? Kau harus seperti turun, sebuah kau harus perjalanan pulang hidup. karena rumahku bukan di situ. Semakin Tuh, tinggi teman-teman ya. derajatmu, semakin tinggi pangkatmu, Ini masih semakin di tinggi pos tadi ya, keinginanmu, di pos maka 3, mau masuk pos 3. kau Ini akan masih di mendapatkan Bukit rintangan, Asmara teman-teman. cobaan. Sebenarnya sih kenapa saya videonya semakin tinggi dan semakin sulit. suaranya saya hilangkan. Ya kami ngobrol Dan seenak ketika kau saat mendaki gunung, kami ngobrol kebanyakan asik-asikan seperti itu. sengaja. Jadi Tapi biar kami ingat, nggak jenuh, nggak fokus tak ada pada yang gunung. video. Gunung tak ada yang Ini tinggi cerita setinggi lutut, kami ya. teman-teman. Jadi kami Itu hanya gimana ya? sendirian Ini hanya iseng kita saya. Bukan selalu iseng lah, ini semangat hobi saya untuk mendaki dalam gunung. melangkah. Kenapa saya Dalam simpen hidup di juga, YouTube? kita Yo, harus semangat. memori saya nggak terlalu Menghadapi kuat kalau untuk menyimpan semua segala video. cobaan Jadi saya dan simpan di rintangan. YouTube biar kalian juga melihat, biar jika kau kalian juga menambah wawasan berhenti kalian. melangkah Jika untuk saya beristirahat, salah-salah kata ya nanti maka dimohon ingatlah untuk maafkan. bangkit Jika mau dan memberikan saran ya melanjutkan nggak perjalanan. apa-apa. Tapi Ayo, kalau jika menghina, semangat teman-teman. maaf, saya nggak suka. Ada yang Ayo. menghina, sebenarnya ada yang berkomen tidak Woi. enak, langsung saya hapus. Karena apa? Nanti nggak terjadi sesuatu yang nggak enak kalau saling menghina. Lebih baik saja yang mengalah. Pikirkan kata teman-teman, menghina, menggunjing orang itu tidak baik. Kalau memberikan Saatnya masukan, kita melangkah kembali. memberikan nasihat itu juga nggak Setelah, apa-apa. Tapi kalau terlalu juga beristirahat nggak sejenak, bagus. Jadi seadanya saja. kita harus melangkah Ini kembali, kita teman-teman udah ya. mulai mendekati sore ya teman-teman. Ingat ya, Ini sudah puncak di itu atas pos bukan 3 kalau salah. Ya ini segalanya. udah di atas pos 3. Yang penting Perjalanan kebersamaan sebenarnya 3 kita, jam. Pada saat kita turun kita 3 jiwa jam, korsa tapi kita, ketika kita naik itu 5 itu jam. lebih penting. Itu sudah termasuk teman kita capek, tersesat tadi. Kita berhenti. Kita istirahat ada juga yang luka, berkali-kali nggak apa-apa. Ingat itu. Dan ini yo gimana ya? Muncak itu bukan untuk Kita sudah meninggalkan temen ya, untuk apa namanya, untuk memburu waktu ya, bukan Ayo, ya, semangat. bukan untuk memburu waktu, tapi kita lebih Sampaikan utamakan tangan kalau tentang nggak mampu. persahabatan kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang saya sudah mulai kenyang, Capek, jadi saya sudah mulai kita teriak-teriak istirahat lagi. semua, kan? Nggak Ini mungkin kalau buat kita ngecamp itu banyak teman-teman. tinggalkan Ini buat teman satu kita tenda, yang lain, 2 kan? tenda, di situ ada 3 Demi tenda. manusia, mah. Jadi di sini Niat itu bisa ego muat kita, 6 kan? tenda teman-teman ya. Kita harus sampai puncak. Itu yang Cepet. bagi Ego kita terlalu harus sampai capek. puncak dahulu. Kalau Nggak aing saya Motor masih saya kuat, pun jadi kita lanjut. biasanya puncak itu bukan segalanya. Yang penting itu Lebih perut penting kenyang dan itu hati pun kebersamaan senang. kita. Puncak itu hanya bonus, sunrise itu Ayo. hanya bonus. Lebih penting itu kebersamaan kita. Sudah Atau mulai apa ya, maghrib jika di tempat teman saya kita teman-teman. capek sakit, ya kita rawat. Alarm HP sudah mulai Saya berbunyi. Itu Wah, tandanya ditinggal. Saya di pernah ya daerah melakukan saya pendakian. sudah maghrib. Wah, ada ya teman-teman, anak Dan yang egois banget. saya harus mulai berhati-hati Temennya karena capek, mata saya ditinggal. mulai berubah. Temennya sakit, nggak dipeduliin. Pernah itu teman-teman, pernah saya.
Tapi itu bukan arti saya membanggakan Itu. diri dan menjelekkan teman ya. Puncaknya Bukan, pernah. satu untuk lagi. Ya, dari pengalaman itu senior apa-apa. saya dulu berkata, Insya Allah maghrib di sini lihat Ton, sudah sampai. puncak itu bukan segalanya. Oke teman-teman, Sunrise kita itu udah hanya gelap ya ya. incaranmu, Benar teman-teman. tapi Ini bukan segalanya kita nggak pula. usah shoot saja ya, kita di dalam. Lebih Oke, penting dunia. daripada itu adalah Alhamdulillah, kebersamaanmu, Amin. Saya sudah sampai di puncak jiwa Gunung korsamu, Botak. Dan itu lautan persahabatanmu namanya. dengan yang lain, teman-temanmu itu Gunung lebih penting Sindoronya, daripada itu gunung hanya menuju Sumbingnya. sebuah Dan puncak. sunrise-nya itu masih Ini malu-malu sudah teman-teman. Jadi nanti dulu ya. sampai puncak ya teman-teman, kita Itu mencari Mas sunrise, Agusnya yang ternyata baru bangun sunrise-nya nggak dapet. tidur, yang masih galau-galau Tapi lautan saja. awannya Oke, kita dapat. makasih. Nah, ini lautan awannya teman-teman ya. Wow, alhamdulillah. Ini bonus kita teman-teman. Yang Guys, penting kita ini sudah nah, melakukan pendakian bersama gitu aja. nyaman. Saling kompak, saling menjaga satu sama lain Bisa antara masak, tim bisa teman-teman ya. ngolah, Ini ketika kita sedang masak, yang masak cuma saya sama Mas Agus, nah, yang lain cuma bisa untuk yang lainnya menonton. juga loh. Si cewek-cewek malah nggak tahu kemana. Asik-asik berfoto-foto nah, ria. kelengking itu kan kalau aku sakit ke kelengking itu Yang loh. merekam Mas Ali. Kalau ke Ini Oh ya, masak ini apa masakan tadi? pagi ya, Nugget ya. sama sosis ya guys. Kita bawa Satunya kompor ayam 3, Mas susu. Agus bawa kompor 1, aku bawa kompor 2. Itu takutnya nanti kalau itu ya kompornya rusak, jadi saya bawa kompor 2, saya bawa sekaligus nggak apa-apa. Malah Ya maklum lah. Nah, tendanya berantakan kan pagi, kita mau masak jadi acak-acakan. Ini yang hutan Krio yang tadi saya bilang ya, ini ketika perjalanan turun mau pulang. Ini di bawah pohon Krio, rumput Krio, pohon lagi, suket Krio kalau namanya di sini. Kalau di tempat saya teman-teman. Ini di sini udah malam, jadi saya nggak bisa melanjutkan video. Video saya matikan, saya masukkan tas HP dan saya menyalakan senter teman-teman. Nanti kalau video malam-malam nanti dikira video penampakan teman-teman. Bukan menyindir atau menyinggung. Ini kan video kita jalan-jalan teman-teman ya. Jadi ya kita jalan-jalan ketika siang teman-teman ya. Kenapa saya sering melakukan video yang turun gunung? Karena saya naiknya malam, jadi kan nggak mungkin malam-malam saya buat video pendakian. Halo Mbak Zila. Halo Mbak Ika. Ini cerita buat anak cucu saya, buat pengawasan teman-teman juga nggak apa-apa. Ini di atas pos 3 yang tadi saya bilang masuk ke hutan sebelum puncak teman-teman ya. Oh ya, yang view di sini yang kita dapat itu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing seperti tadi, Gunung Prau juga kelihatan dan lautan awannya bagus teman-teman. Alhamdulillah semalaman di sini kami nggak terkena badai teman-teman. Tenang malam itu, nggak ada badai, nggak ada hujan, hujannya cuma pas kita melakukan pendakian ya teman-teman. Ketika turun pun kita cerah, panas. Alhamdulillah ya teman-teman ya, di atas nggak ada badai, jadi kita nggak berbadai-badai yang kedinginan tuh enggak teman-teman, alhamdulillah. Ini pas atas pos 3 kita melakukan pendakian turun. Ya kami kadang cewek di depan, kadang cowok yang di depan, ada yang di belakang. Itu Gunung Sindoronya. Yang namanya juga jalan kan kita berganti-gantian. Nah, kalau Mas Agus itu selalu di belakang teman-teman, karena ya mungkin dia selalu semangat, tapi gimana ya, dia paling semangat lah itu aja. Dia selalu belakang, saya kadang di belakang, ada di tengah, kadang di depan. Kalau saya nggak pasti, tapi saya nggak pernah meninggalkan teman, yang jelas itu aja. Malah saya disuruh di depan karena saya buat video. Tapi nggak, kalau udah terlalu jauh sama teman, ya nggak terlalu jauh lah. Saya selalu menunggu teman, video saya jedah seperti itu. Kenapa videonya selalu terjedah? Karena saya menunggu teman yang lain. Seperti itulah teman-teman. Ini ketika sudah sampai ladang tembakau tadi, saya mau sampai base camp. Ini si cewek sudah menunggu malahan. Ini Gapuronya Tegal Lombok. Nah ini dia base campnya. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari kami. Saksikan terus cerita kami, cerita sang pengembara. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya, iseng-iseng kami selanjutnya. Oke, goodbye. Sekian dan terima kasih teman-teman.